Yang penting itu niat. Kalau niat kita memang ingin memajukan, ingin sukses, ya kita memang harus sabar dan benar-benar rajin gitu. Jangan kita malas-malas, dimanapun nggak akan ada kemajuan gitu ya. Ini adalah usaha peternakan, adalah usaha untuk makanan ya. Kita berikhtiar sebagai seorang muslim, tentu bagi orang yang memakan hasil olahan kita secara halal, dari cara kita melayaninya pun secara halal dan secara sehat, dan itu akan memberikan efek kesehatan bagi orang yang memakan hasil ternak atau usaha kami, dan itu berpahala, tentu menjadi pahala tersendiri bagi saya pribadi, dan itu menjadi acuan saya agar bisa mendapat pahala dari orang yang telah mengkonsumsi produk kami gitu ya, baik saat ini baru telur asin ataupun lele gitu ya, ketika mereka konsumsi gitu, itu menjadi motivasi sebagai motivasi pahala kami gitu, agar bisa mendapat pahala. Tentu bukan cuma dunia ya yang kita kejar, tapi ada nilai ukhrawi atau akhirat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Mustafa, relawan inspirasi Desa Berdaya Kedung Jaya. Lokasi di sini adalah markas bebek dan lele yang berlokasi di Cimanggu Ciereng, RT 2 RW 7, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Secara umum di sini adalah kawasan program pemberdayaan dari antara lembaga zakat, yaitu Rumah Zakat dan Zakat Baik berkolaborasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar. Adapun berbagai jenis pemberdayaan di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah pembesaran ikan lele. Alhamdulillah kemarin kita sudah panen juga lele sangkuriang untuk yang perdana. Dan yang kedua adalah itik Tegal atau itik Mojosari untuk program telur asin. Untuk pembuatan telur asin, alhamdulillah juga sudah berjalan untuk telur asinnya. Dan yang terakhir ketiga adalah bebek Manila atau yang biasa dikenal dengan entok, program untuk pembibitan atau pembesaran. Saat ini sedang dalam rangka pengeraman ya, insya Allah seminggu 2 minggu lagi atau akhir bulan ini mudah-mudahan sudah pada bertelur. Sebagai gambaran bahwa ini adalah program pemberdayaan dari Rumah Zakat dan Zakat Baik dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar Cimanggu Ciereng, khususnya Kedung Jaya. Harapannya adalah masyarakat bisa terbantukan secara ekonomi, meningkatkan secara ekonomi, dan kedepannya bisa memberikan peluang-peluang usaha ke depan yang lebih bagus dan sinergi. Saya sendiri sudah menemani program ini untuk pilot project ini baru dimulai Oktober 2021. Cuman secara penugasan saya sudah dari 2017 di lembaga zakat, Rumah Zakat ya, untuk pemberdayaan di Kedung Jaya. Bukan hanya di sini tapi di RW-RW yang lain. Salah satunya saat ini baru di di RW 7 ya. Ya, tentu untuk pemberdayaan di sini kita bertanya ya kepada warga setempat, kira-kira yang prospek secara value bisnis itu apa gitu kan. Nah, dari usulan-usulan atau ide, kebetulan di sini ada Pak Ade ya yang punya empang ini. Beliau punya wilayah, nah cuma secara pemodal kan terbatas ya, tidak terkendala modal lah ya. Akhirnya dia curhat ke saya kan, kita sharing-sharing usaha ternakan apa yang pertama bisa disambi gitu ya, tapi ada hasil dan proses itu berkelanjutan tentunya ya. Akhirnya salah satunya ada bebek Manila gitu kan, setelah diwawancarai ada itik telur asin atau itik Tegal ya dikenalnya ya, dan terakhir itu lele, karena di sini mata air asli, jadi secara ke air bagus ya. Kemarin terbukti di panen perdana itu lele kurang dari 2 bulan sudah siap dipanen ya. Bahkan kalau saya itu sebenarnya 50 hari itu. Karena umumnya di sini cukup cepat karena alami ya, ada mata air dan pembuangan juga dekat dengan Sungai Cikapancil yang cukup gampang ya, tidak mengganggu warga. Jadi secara fasilitas di sini sudah memadai ya. Makanya 3 usaha unit bisnis itulah yang akan kita kembangkan ke depannya. Sini adalah kelompok, ada 11 orang secara kelompok ya, diketuai oleh Pak Ade Supriyadi, sedangkan saya adalah pendamping program gitu ya. Kalau secara ini kan baru perdana ya, secara hitungan ekonomi sebenarnya cukup ada margin ya, karena kan kemarin kita baru trial sebenarnya ya. Tapi kalau dikembangkan berikutnya insya Allah sih secara bisnis menguntungkan gitu ya. Tinggal kesabarannya aja gitu.
kendala di sini untuk faktor alam ya. Pertama ada dari ular ya, ada ular kadut kalau bahasa di sini ya. Itu sering aja nerobos 1-2 ekor ngemakan ikan itu kendala makan. Teman, setelah kita buat pagar sekarang sudah minim ya, bahkan sangat sedikit kita jumpai. Yang kedua apa namanya, musang ya. Ada musang, itu hewan yang biasa itu meskipun atas tapi dia bisa nangkap ini ya, termasuk makan bebek ya yang ngerinya. Tapi setelah kita rapikan alhamdulillah sudah jarang. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah burung warna-warni. Makan ikan lele ada itu. Kalau siang itu biasanya dia udah siap-siap bertengger dari atas, tiba-tiba ya makan ikan-ikan kecil ya. Paruhnya agak panjang, itu hamanya. Nah, itu kendalanya ya secara faktor alam. Tapi itu semuanya bisa diminimalisir. Biasanya kita bikin paranet karena belum dipasang aja paranetnya ya. Nanti sebentar lagi akan dipasang, dan kasih ini ada bekas tabang plastik untuk menghalau, karena dia kalau ada warna-warni juga dia takut kalau dari atas ya. Dan kendalanya lagi adalah karena ini adalah kelompok, kadang namanya kelompok ya, tadi saya bilang tidak semuanya aktif, ada yang semangat, ada yang ya tahu sendiri ya, karena kita tidak bisa memaksa seseorang ya, meskipun ini kelompok tapi ya bisa dibilang hanya berapa orang aja yang aktif gitu ya. Itu sih kendalanya kita paling. Untuk omset lele sendiri kemarin perdana kita saya hitung ada 2.500.000 ya, dengan total saya nebar 2.500 ekor. Secara hitungan masih ketutup ya, karena kita belum kategori bangkrut total, masih bisa lah ya, karena tingkat partisipasi panen yang dipanen itu 70% lebih ya. Cuma tinggal kemarin karena faktor terlalu banyak kasih pakan ya, karena jadi mungkin biaya pakan berikutnya akan dikurangi, jadi agar bisa semakin untungnya juga semakin besar gitu ya. Itu alhamdulillah omset perdana dari lele ada 2.500.000. Nah yang kedua telur ya, telur kayak saya hitung memang ini kan karena timingnya per 2 minggu ya buat telur asin, meskipun sempat ada jual mentah, jadi memang kalau masih kalau dihitung bulanan masih kecil ya, antara 500.000 atau berapa ya, karena masih tahap uji coba di bulan ini, kita memang masih trial ya, belum nanti ke depan kalau memang secara ini bisa menghasilkan lebih banyak, tentu lebih omsetnya lebih banyak gitu ya. Untuk lele yang pertama, untuk pakan lele ini sendiri kita pakai pelet ya. Ada kemarin ada dari Java, kadang ada dari Sinta, tergantung ya harga yang kita, karena cari yang ekonomis, jadi yang harganya standar memang kadang Sinta Java ya, lele. Itu kita belanjanya per kalau mau habis Bang. Jadi bisa jadi per minggu mau habis kita belanja ya. Sekali belanja 2 karung ya, kurang lebih antara 700.000-an ya. Itu berarti sebulan ya bisa dihitung ya kalau per 2 minggu atau seminggu segitu. Kemarin sih yang perdana kita seminggu sekarung ya Pak ya, rata-rata ya. Tapi sekarang akan dikurangin karena sebenarnya cukup ya kalau dikurangin, karena masih di sini faktor pakan alami masih banyak ya di empang-empang gitu kan. Adapun untuk bebek kita bekatul ya, alhamdulillah ada mitra di Kayu Manis. Itu per karung per minggunya kurang lebih 150.000-an ya, untuk sekitar total 75 ekor ya, 75 ekor bebek. Jadi ada 42-an itu bebek telur asin, yang sisanya 30-an itu bebek Manila atau yang dikenal entok. Maaf, bebek telur asin 45, sedangkan bebek Manila 30 ekor. Karena ini jenisnya sama-sama telur, jadi kita samakan kategorinya ya. Karena sama-sama bertelur ya. Yang bebek Manila juga kita saat ini targetnya untuk telur ya, untuk anakan ya. Pun sebaliknya itik Tegal atau yang dikenal bebek telur asin sama-sama bebek telur, jadi saat ini masih sama karena bukan bebek potong ya, jadi sama satu jenis gitu secara pakan. Untuk bibit ikan lele, alhamdulillah kita punya mitra ya dari Ciomas, peternak merah putih, mitra teman saya. Jadi saya belanja dari sana, nanti diantar gitu ya, biasanya sesuai permintaan ukuran berapa nanti diantar. Untuk perdana waktu awalan itu 2.500 ekor, tapi saat ini kita menurunkan setelah panen perdana itu selesai, kita karena cukup kategori berhasil ya menurut saya, karena meskipun untuk trial dulu, dan sekarang kedua adalah 4.000 ekor. Pun nanti berikutnya kalau semakin berhasil akan kita tingkatkan lagi volume pembelian bibitnya, karena usaha itu harus step by step ya, bertahap sambil belajar dari kegagalan, dan agar tingkat kegagalannya itu juga minimalisir ya, bila perlu tidak ada ya, biar semakin ada keuntungan lebih besar. Untuk saran saya untuk para peternak yang lain adalah, pertama harus sabar ya, yang kedua harus bisa cari mitra pembelian pakan yang murah, karena kunci
usaha ternak adalah di pakan ya. Kalau harga pakan kita masih mahal dan secara penjualan omset kita sedikit kan sayang gitu ya. Makanya memastikan agar bisa tahu mana mitra-mitra kita yang harga pakan murah, baik peletnya ataupun mitra ampas-ampas ataupun nipekatul ya. Baik, teman-teman jangan lupa ya like, subscribe channel YouTube Project Nesia dan komennya juga jangan lupa ya, Mas.